Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, perayaan Idul Fitri bagi umat muslim nampaknya seperti hal wajib yang tidak boleh terlewatkan. Bermaaf-maafan, berbagi hadiah, hingga bersilaturahim ke sanak saudara dan kolega merupakan bagian dari perayaan tersebut. Namun tahukah kita bahwa sesungguhnya perayaan Idul Fitri yang kita kenal saat ini memiliki sejarah panjang yang menyertainya? Bagaimana sejarah Idul Fitri di zaman Rasulullah? Simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian selalu update video-video menarik lainnya. Sobat, Imam Ibnu Katsir pernah menjabarkan bagaimana perayaan Idul Fitri terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat hadis sahih, Rasulullah pernah merayakan hari pertama raya Idul Fitri dalam kondisi letih. Beliau bahkan sampai bersandar pada Bilal bin Rabah dan menyampaikan khutbahnya. Menyambut hari kemenangan dengan hal-hal positif memang sangat dianjurkan. Hal itu terbukti bagaimana antusiasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut Idul Fitri. Namun tentu saja beliau tidak menanggalkan syariat agama atau berlebih-lebihan atas sesuatu. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah Arab telah memiliki dua hari raya, yaitu Hari Raya Nairus dan Mahrajan yang dirayakan dengan sambutan pesta pora yang tidak bermanfaat. Minum-minuman memabukkan, menari, adu ketangkasan termasuk salah satu ritual dalam perayaan kedua hari raya tersebut. Berdasarkan buku Ensiklopedia Islam, kedua hari raya tersebut sejatinya berasal dari zaman Persia kuno. Di kemudian hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti kedua perayaan masyarakat Arab itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam sejarah Islam, perayaan Idul Fitri pertama kali diselenggarakan pada 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Waktu perayaan tersebut bertepatan dengan selesainya Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang yang terjadi pada Ramadan itu dengan jumlah pasukan di sisi umat muslim yang jauh lebih sedikit dibanding kaum kafir, nyatanya diganjar Allah dengan perayaan yang luar biasa indah dan barokah, Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui, di kedua hari raya umat muslim seperti Idul Fitri dan Idul Adha, setiap muslim justru ditekankan untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Menjelang perayaan Idul Fitri saja, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat untuk dibagikan kepada para mustahik, orang-orang penerima zakat. Segala kebaikan yang tercurah dari jiwa-jiwa umat muslim selama Ramadan, sejatinya sangat terasa pada Hari Raya Idul Fitri bagi semua elemen. Sehingga bisa dikatakan, perayaan Idul Fitri dapat melingkupi kebahagiaan bagi seluruh umat muslim dari berbagai kalangan. Menurut Prof. H.M. Baharun, hakikat perayaan Idul Fitri sendiri sejatinya adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Umat Islam yang berhasil menjinakkan nafsu selama Ramadan kembali fitrah dan layak untuk merayakannya dengan cara yang baik dan benar. Pada dinasti Abbasiyah, perayaan Idul Fitri dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang meriah.
Biasanya pada zaman tersebut, perayaan dilakukan selama 3 hari yang diakhiri dengan menyantap beraneka ragam makanan halal yang disajikan. Dalam buku Empire of the Islamic World karya Robin Santos Doak dijelaskan, umat muslim yang berada di jalan-jalan kota Baghdad dihibur dengan penampilan para musisi dan penyair yang menunjukkan kebolehan mereka. Tentu saja, hiburan tersebut bernilai positif dan tidak melanggar syariat. Sedangkan Ege Yain Lari dalam Discover Islamic Art in the Mediterranean menyebutkan, para sultan dinasti Mamluk tahun 1250 sampai tahun 1517 Masehi, di Mesir membagikan pakaian, hadiah, dan uang kepada masyarakat saat perayaan Idul Fitri. Di India, para sultan dinasti Mughal melakukan arak-arakan bersama pengawal kerajaan dalam merayakan Idul Fitri. Sedangkan semasa periode Kesultanan Ottoman di Turki, ada tradisi membunyikan meriam setiap malam 1 Syawal dalam menyambut Idul Fitri. Meriam ditembakkan ke udara untuk menandai berakhirnya Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia, tradisi halal bihalal identik dengan perayaan Idul Fitri bagi warga Muslim Indonesia. Dalam buku Al-Masalik wal Mamalik karya Ibnu Khordadbih dijelaskan, mayoritas watak masyarakat yang hidup sepanjang garis khatulistiwa merupakan orang-orang yang terbuka dan egaliter. Sikap tersebut pun identik dengan masyarakat Indonesia. Sikap terbuka dalam tradisi halal bihalal yang dilakukan umat muslim tak jarang juga dilakukan oleh umat non-muslim. Tak sedikit dari umat non-muslim yang ikut, nimbrung, bersilaturahim dan melakukan halal bihalal saat Idul Fitri tiba. Di sisi lain, budaya lokal dalam melaksanakan tradisi Idul Fitri juga banyak yang dijadikan tradisi umat Muslim Indonesia secara nasional. Tengoklah bagaimana masyarakat Jawa diperkenalkan istilah Lebaran Ketupat oleh Sunan Kalijaga. Lebaran Ketupat merupakan tradisi yang ikut menyemarakkan perayaan Idul Fitri masyarakat Jawa ketika itu. Sunan Kalijaga mengajarkan masyarakat Jawa untuk membuat makanan dengan bahan utama beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa. Anyaman daun ketika itu identik dengan ciri khas budaya dan seni masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal sulit bagi masyarakat Jawa ketika itu mengikuti apa yang diajarkan Sunan Kalijaga. Secara filosofis pun, Lebaran Ketupat juga memiliki makna yang mendalam. Kata ketupat yang berasal dari kata kupat dalam bahasa Jawa berarti mengakui kesalahan. Sehingga dalam Lebaran Ketupat pun dikenal dengan istilah sungkeman, memohon maaf dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Sobat, demikian video singkat dari kami tentang sejarah Idul Fitri. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita. Dalam suasana Lebaran ini saya mohon maaf lahir dan batin jikalau ada salah. Semoga dengan saling maaf memaafkan kita akan kembali fitri. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.